Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, tentu kita akan masuk kepada wilayah. Apa bedanya suudzon dengan waspada? Kalau suudzon jelas harus kita tinggalkan. Karena ini adalah perintah dari Allah. Tapi jemaah, waspada itu termasuk dalam bagian ketika inna ba'dadh-dhanni itsm, sebagian dari buruk sangka itu adalah keji, maka ada sebagian lagi yang diperbolehkan. Inilah yang disebut dengan waspada kalau bahasa kitanya. Artinya dicontohkan ketika engkau sedang berperang, maka engkau harus suudzon kepada musuh. Bahwa dia punya siasat seperti ini, dan itu diajarkan dalam Al-Quran. Masa sama musuh percaya? Kudu suudzon. Bahwa dia mempunyai strategi atau mempunyai makar. Dan termasuk ketemu dengan orang-orang yang munafik. Gak boleh kita langsung terima langsung omongannya. Itulah yang disebut dengan waspada. Fatabayyanu. Maka kita kudu tabayyun. Jangan buru-buru terima omongan tuh orang. Maka ciri orang munafik yang paling nyohor adalah tukang bohong. Pokoknya kalau orang udah punya sifat tukang bohong, kau perlu waspada. Karena orang yang berbohong itu, orang munafik, dia akan yahdi ilal fujur. Dia akan mendorong kepada perbuatan-perbuatan kekejian. Makanya kalau ada orang yang kemudian berteman dengan orang bohong, karena dia juga orang tukang bohong. Nah, itulah yang disebut dengan waspada. Kau jangan menerima informasi semuanya dari dia. Kalimat yang keluar dari lisannya, kalau bahasa Betawinya saring dulu, saring. Bahasa tukang berasnya diayak dulu. Jangan buru-buru ditelan. Kenapa? Karena kedustaan yang dia sering lakukan mengharuskan engkau menjadi orang yang waspada. Maka ada doa dari Nabi SAW. Supaya kita terhindar dari kejahatan orang-orang yang suka suudzon dan orang-orang yang berniat untuk memprovokasi kita supaya percaya dengan kebohongannya. Kan kalau orang tukang bohong dia nyari pendukung. Itu kodratnya Pak. Dia butuh pembenaran. Coba aja suami kalau misalnya bohong sama bini gitu ya. Dia pasti ntar ngajak, lu kalau gak percaya tanya temen gue nih. Padahal temennya udah dibayar sama dia. Ntar lu bilang begini yang bini gue ya. Kok Ustadz tahu? Ya kita kan suami juga. Apa normal? Pengalaman seng dari. Tapi memang itulah yang terjadi. Bahwa ketika engkau berbohong, kau butuh dukungan yang lain. Maka menghadapi orang-orang seperti itu waspada. Ini yang disebut inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari buruk sangka itu dosa. Berarti sebagiannya lagi adalah waspada. Yang mengharuskan engkau berburuk sangka. Jangan jadi orang yang percaya kepada orang yang hobinya bohong. Jangan. Karena malaikat aja kabur. Enggak mau dekat. Setiap orang yang berdusta mulutnya akan menebarkan bau busuk. Makanya tobat para suami yang tukang bohong. Kalau yang imam aja suami disuruh tobat, apalagi bini. Tobatnya kudu duluan. Dikit-dikit paket. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada Nabi ajarkan supaya engkau terhindar dari circle orang-orang yang suka suudzon. Supaya engkau tidak masuk di dalamnya. Supaya engkau terjaga dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadamu. Apa yang Nabi ajarkan? Jangan lupa baca. Ingetin nih Bu, Pak pemirsa TV One, ingetin Nabi yang ngajarin. Kau akan terbebas dari berbagai kejahatan dari langit maupun bumi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim.
Imam Ghazali menaruh ini dalam aurat yang kudu dibaca dari 10 wiridan yang harus dibaca. Supaya engkau tidak ketemu dengan orang-orang yang demennya bikin dosa. Jangan jadi asyik terlibat. Lu tahu nggak tuh orang kayak begitu, dia merah tuyul kayaknya. Iya ya, gue dari kemarin juga merhatiin kayaknya dia merah tuyul. Kata tuyul gue nggak salah apa-apa lagi dituduh. Sampai tuyul disuudonin. Makanya kalau orang yang punya penyakit suudon, dia tidak akan pernah melihat sisi baik dari orang lain. Baik, Masya Allah Kiai, ini menarik sekali ketika tadi dijelaskan ada sudah pasangan suami istri tapi sudah ada saling suuzon. Wah ini dicurigai ini udah mulai nggak beres nih pasangan rumah tangganya. Nah baik, itu tadi apa yang disampaikan guru kita antara buruk sangka dan juga waspada. Ternyata ada batasan-batasan di sana Kiai ya. Nah kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Supriniti, betul ya Bu? Silakan boleh berdiri.